wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Dengar Ibu. Oke, sip. Em, Mohon maaf ya, saya harus mengganti jadwalnya via online. Jadi, oke, jadi eh, saya juga nggak banyak kok. Jadi nanti kalian bisa segera istirahat. Yang akan kita bahas di metabolisme lipid di sini ya, itu adalah proses di mana nanti si lipid, lebih tepatnya TG, lipid yang banyak kita dapatkan dari makanan, itu nanti akan dikonvert menjadi energi. Nah, jadi nanti walaupun kita tahu bahwa lipid itu nggak cuma dari makanan ya, ada lipid eksogen yang dari makanan, dan ada juga lipid yang endogen, tapi yang akan banyak kita bahas adalah lipid yang berasal dari makanan. Karena lipid yang dari makanan ini yang mainly merupakan sumber untuk pembentukan ATP, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini lipid atau lemak itu sebenarnya apa sih? Jadi di sini lipid sendiri ternyata definisinya itu merupakan senyawa heterogen. Karena di situ dia itu bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan hanya lemak aja. Tapi di situ ternyata dia punya bentuk lain ya, misalnya seperti minyak, steroid, wax, atau malam. Nah, itu semua juga termasuk ke dalam lipid. Nah, tapi walaupun dia memiliki banyak bentuk yang bermacam-macam, di situ sifat fisiknya itu relatif sama, yaitu dia tidak larut di dalam air ataupun pelarut yang sifatnya polar. Karena di sini lipid itu sifatnya non-polar. Nah, di sini ya, ketika kita telusuri lebih lanjut lagi, lipid yang ada di dalam tubuh kita itu terdiri dari beberapa bentuk ya. Ada yang merupakan fatty acid, asam lemak. Ada yang merupakan TG. Ada juga misalnya seperti bile salt, seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam lipid. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, nanti yang akan kita lebih banyak bahas itu lipid yang berasal dari dietary fat, gitu. Nah, di sini walaupun bentuk lipid itu tadi ya, maupun itu bentuk lipid yang ada di luar tubuh, yang tadi wax, malam, steroid, ataupun lipid yang ada di dalam tubuh, di situ sama semua dia punya sifat yang tidak larut pada air. Nah, karena itu, karena itu di sini lipid itu punya namanya transport system. Kenapa dia punya transport system? Karena di sini si lipid itu dia nggak bisa terdistribusi sendiri di dalam darah kita ataupun di dalam pembuluh kita. Karena itu dia butuh transport system yang terdiri dari lipoprotein. Lipoprotein itu akan membawa lipid, kemudian dia akan mentransport lipid itu ke dalam jaringan-jaringan yang membutuhkan. Nah, di sini ya, lipid transporter atau kita bilang tadi ya, lipoprotein itu terdiri dari banyak tipe. Ada yang merupakan kilomikron, ada juga VLDL, LDL, dan HDL. Di sini terlihat ya, kilomikron itu merupakan lipoprotein yang paling besar di antara yang lainnya. Kenapa dia paling besar? Karena dia akan membawa porsi lipid yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Karena si kilomikron ini membawa dietary lipids atau lipid yang didapatkan dari makanan. Sedangkan VLDL, LDL, HDL, dia itu akan membawa yang dibilang sebagai endogen, lipid endogen, berarti lipid yang diproduksi dari dalam tubuh. Gitu. Di sini juga kelihatan ya struktur dari lipoprotein. Di sini yang paling luar itu adalah protein. Karena protein itu sifatnya agak hidrofilik, jadi dia mampu untuk terdistribusi di dalam darah. Kemudian ada juga di sini tengahnya fosfolipid. Baru yang di dalamnya itu adalah lipid yang dibawa, kayak gitu. Jadi intinya lipid itu nggak bisa terdistribusi secara langsung di dalam pembuluh, baik itu di limfa maupun di pembuluh darah.
Sehingga dalam proses pendistribusiannya, dia akan dibungkus oleh eh, lipoprotein yang namanya adalah kilomikron. Nah, di sini karena kita banyak membahas mengenai dietary lipid, jadi di sini kita akan membahas juga pencernaan lipid. Di sini lipid, maksudnya lemak makanan ya, makanan yang mengandung lemak, nantinya lemak tersebut akan berupa triasylglycerol atau TG. Ini merupakan lemak utama di dalam makanan. Nah, si TG ini itu akan dicerna dengan bantuan enzim yang namanya adalah lipase dan garam empedu. Kalau misalnya dilihat di sini, kelihatan juga ya bahwa si lemak makanan TG tadi akan ketemu sama garam empedu, membentuk emulsi, baru dia akan dipecah oleh enzim lipase, membentuk satu asam lemak dan dua monoasil gliserol. Kan kayak gitu ya, baru dia akan diabsorpsi pada lumen usus. Nah, untuk langkah spesifiknya seperti apa? Jadi seperti ini ya, si lipid itu molekulnya besar. Jadi dia itu nggak bisa langsung diabsorpsi oleh lumen usus. Jadi dia harus dipecah menggunakan enzim yang namanya adalah lipase. Si lipase itu akan mendegradasi TG tadi, triasylglycerol, menjadi asam lemak bebas dan monoasilgliserol. Ketika dia sudah dalam bentuk kecil, asam lemak dan monoasilgliserol, gliserol ya kita bilangnya, maka dia baru bisa diabsorpsi oleh intestinal. Tapi permasalahannya adalah lipid itu tidak bisa larut ke air, sehingga dia itu akan susah bercampur dengan enzim lipase. Nah, karena itu si lipid itu akan membentuk emulsi dulu bersama dengan garam empedu, gitu. Kalau kita gambarkan menggunakan gambar ya, gambarnya itu seperti ini. Jadi si lipid, nah jadi si lipid itu dia akan dalam bentuk besar ya. Habis itu dia akan ketemu sama bile salt. Kemudian dalam bentuk lipid, masih lipid ya. Berarti itu whole lipid atau TG tadi dibungkus oleh bile salt. Baru dia bisa dilakukan pemecahan oleh enzim lipase. Nah, pemecahannya menggunakan reaksi seperti ini. Jadi di sini kelihatan ya si TG itu akan ketemu sama lipase, dia akan membentuk tadi kan T ya tri, berarti dia akan membentuk diasilgliserol. Dia ketemu lagi sama lipase, dipecah lebih lanjut, dia akan berubah menjadi monoasil gliserol. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk monoasil gliserol ini, maka dia bisa diabsorpsi oleh lumen usus. Nah, tapi itu pun, tapi itu pun, walaupun lipid sudah dalam bentuk molekul yang lebih kecil, sifat ketidaklarutannya pada air itu masih ada. Sehingga di situ lipid yang sudah dipecah pun itu tidak bisa langsung diabsorpsi oleh lumen usus. Jadi di sini si asam lemak bebas, si asam lemak dan gliserol yang tadi sudah terpecah itu akan membentuk misel lagi, misel dengan garam empedu. Nah, si misel ini, bentar. Nah, si misel ini kan, tadi kan dia sudah diemulsifikasi ya. Habis itu kan dia dipecah kan, membentuk asam lemak dan gliserol. Ketika diproses ini, dia itu tetap dalam bentuk misel. Tetap dalam bentuk misel. Kenapa? Karena di sini lumen usus. Nah, di sini itu ada mukus-mukusnya yang sifatnya itu hidrofilik. Jadi di sini dia harus menembus ini. Nah, biar bisa menembus ini, sifatnya dia juga harus hidrofilik. Ketika dia sudah mampu menembus enterosit, namanya ya, sel usus, lumen usus, sudah masuk ke dalam lumen usus, maka di sini sudah tidak ada lagi alasan kita membutuhkan molekul kecil lipid. Jadi di sini, di badan Golgi lebih tepatnya, akan terjadi proses resintesis trigliserida. Nah, jadi intinya yang tadi sudah dalam bentuk misel kecil itu akan masuk ke dalam enterosit. Habis itu dia akan mengalami namanya resintesis TG di dalam badan Golgi. Kemudian dia akan diselubungi oleh
protein cover atau tadi kita bilang sebagai lipoprotein, yaitu kilomikron. Nah, setelah dia diselubungi oleh kilomikron dalam bentuk TG, ya TG plus kilomikron, maka baru dia bisa didistribusikan. Seperti itu. Seperti yang tadi kita singgung ya, bahwa kilomikron itu akan membungkus lipid dalam bentuk triasilgliserol. Jadi yang dibungkus itu bukan asam lemak maupun monoasilgliserol, tapi yang dibungkus itu adalah TG yang sudah diresintesis di badan Golgi. Kayak gitu. Nah, di sini jadi nanti si lipid yang tadi sudah dibungkus dalam bentuk kilomikron itu akan didistribusikan ke sistem limpa. Nah, dari tadi kan kita bilang bahwa transporter dari lipid itu merupakan lipoprotein. Tapi apakah cuman kilomikron? Seperti yang kita singgung di awal ya, sebenarnya transporternya lipid yaitu lipoprotein itu nggak cuman kilomikron. Tapi di sini juga ada kayak VLDL, habis itu ada LDL, ada HDL. Tapi karena memang kilomikron itu merupakan transporter utama yang membawa triasilgliserol dari makanan, maka kita lebih banyak membahas yang kilomikron. Gitu. Nah, terus lipidnya kemana? Jadi lipidnya mengikuti jalur ini ya. Di sini tadi kan kita sudah berhasil memasukkan lipid dari saluran cerna ya ke dalam pembuluh darah dalam bentuk kilomikron. Kemudian dia akan didistribusikan, baik itu ke jaringan muscle atau otot ya, dan adipus. Adipus itu lapisan di bawah kulit yang merupakan memang jaringan lemak. Kalau misalnya di sini ternyata masih tersisa lipid yang tidak terdistribusi, maka di sini akan dikembalikan ke hati. Kayak gitu. Nah, kemudian berarti lipid yang sudah tersimpan, bagaimana akan dikonvert menjadi energi? Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, perlu ditekankan bahwa lipid itu bukan merupakan sumber energi utama pada tubuh. Lipid itu hanya digunakan sebagai cadangan energi. Artinya, jika di situ terdapat glukosa yang bisa masuk ke dalam siklus glukosa, maka yang akan dipecah menjadi energi duluan, pasti yang diutamakan adalah glukosa. Settingnya memang sudah seperti itu. Nah, nanti ini akan berpengaruh pada banyak hal pada metabolisme lipid menjadi energi. Nah, di sini ya, tadi kita tahu bahwa lipid yang didistribusikan itu adalah dalam bentuk triasilgliserol yang tadi dibungkus oleh kilomikron. Nah, sebelum dia diubah menjadi energi, dia itu harus didegradasi dulu. Didegradasi dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Sini ya, dia akan didegradasi menjadi asam lemak dan gliserol. Yang awalnya dia itu TG, maka akan berubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kemudian si asam lemak itu akan ditransportkan ke daerah yang membutuhkan pemecahan lipid sebagai cadangan energi. Jadi nanti si asam lemak ini, kita akan bahas lebih lanjut ya, akan diaktifasi, habis itu ditransport ke mitokondria di sel atau jaringan yang membutuhkan energi, habis itu akan didegradasi. Terus dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, terus gliserolnya kemana? Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa si lipid yang didistribusikan tuh dalam bentuk TG. Nih dia didegradasi menjadi gliserol sama asam lemak. Gliserolnya akan masuk lagi ke dalam liver cell, ke dalam hepatosit untuk menjalani proses yaitu glikolisis dan gluconeogenesis. Gitu. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, kayak apa ya? Prioritas dari tubuh kita, settingnya memang seperti itu. Jadi, kalau memang di situ ada jalur pembentukan glukosa dan ada glukosa yang tersedia, maka di energi yang dikonvertkan itu ya harus dari jalur glukosa. Jadi, itu merupakan jalur prioritasnya.
Sedangkan lipid itu merupakan cadangannya. Nah, jadi di sini si asam lemak tadi itu akan didistribusikan ke jaringan yang membutuhkan, habis itu akan mengalami oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA. Seperti yang di siklus glukosa ya, asetil-CoA-nya itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Habis itu dia akan menghasilkan energi. Jadi, lipid sendiri ternyata dia berkontribusi pada dua siklus metabolisme. Yang pertama, dia berkontribusi membentuk glukosa melalui proses glikolisis dan gluconeogenesis. Dan dia ternyata juga berkontribusi membentuk energi melalui metabolisme lipid dari asam lemaknya. Kayak gitu. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa lipid itu harus didegradasi sebelum dia bisa menghasilkan asetil-CoA yang nantinya akan dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat. Nah, di sini ini merupakan proses degradasi lipid sampai dia menghasilkan asetil-CoA. Di sini perlu diingat ya, namanya itu adalah beta oksidasi. Kenapa disebut beta oksidasi? Karena kalau kita lihat di sini, C yang bereaksi itu adalah C yang kedua, gitu. Makanya disebutnya beta oksidasi. Di sini awalnya kelihatan di sini ya, ini akan mengalami oksidasi sehingga membentuk ikatan rangkap. Kemudian dia akan mengalami reaksi namanya hidrasi sehingga membentuk gugus hidroksi. Habis itu dia akan mengalami oksidasi lagi sehingga membentuk keton. Kemudian dia akan mengalami reaksi pemisahan atau tiolisis sehingga dia akan dipecah menjadi dua asetil group. Makanya kita bilang dia akan membentuk asetil CoA gitu. Nah, ini fase lebih jelasnya ya. Cuman kalau misalnya kita simplifikasi itu ya ini sudah cukup. Nah, kemudian asetil-CoA yang sudah terbentuk tadi, dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di sini dia akan ketemu dengan oksaloasetat. Ya, oksaloasetat dihasilkannya dari siklus asam sitrat yang diinisiasi oleh glukosa, ya kan? Nah, dia akan ketemu dengan oksaloasetat, maka dia akan diubah menjadi sitrat, menjadi isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, sampai dia menjadi oksaloasetat lagi. Nah, proses ini berarti akan terjadi dua siklus, karena satu molekul asam lemak akan menghasilkan dua asetil-CoA. Nah, selama satu siklusnya, dia akan menghasilkan. Di sini kelihatan ya, ada 3 NADH. Habis itu ada satu FADH2 dan satu ATP. Berarti satu asetil-CoA akan memproduksi 3 dikalikan sama 3. Berarti 9 ATP dari NADH. FADH2 menyumbangkan 2 ATP. Berarti ada 11 ATP sudah. Terus ditambahkan sama 1 ATP. Nah, maka di sini dia akan menghasilkan 12 ATP dari satu siklus Krebs dari satu molekul asetil CoA. Kayak gitu. Nah, habis itu berarti bagaimana kesimpulannya pengubahan asam lemak menjadi energi? Jadi di sini kesimpulannya adalah si asam lemak itu akan dioksidasi ya menggunakan eh, reaksi yang kita sebut sebagai beta oksidasi, sehingga dia akan menghasilkan dua molekul asetil CoA. Dua molekul asetil CoA itu akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan energi jika dia diinisiasi reaksinya oleh oksaloasetat. Gitu ya. Nah, tapi gini nih, perlu kita pahami bahwa asam lemak itu baru akan dikonvert menjadi asetil-CoA dalam kondisi tubuh itu kekurangan glukosa. Karena seperti yang tadi kita bilang, lemak itu bukan sumber energi utama, tapi dia merupakan cadangan energi.
Akhirnya akan ada kondisi di mana tubuh sudah terlanjur memecah lemak, tapi ternyata pasiennya sudah makan. Akhirnya lemak yang sudah dipecah menjadi asetil-CoA itu tidak lagi dibutuhkan untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, tapi kan tubuh udah kadung memecah asam lemak menjadi asetil-CoA. Terus diapain asetil-CoA-nya? Dia itu disimpan dalam bentuk badan keton atau keton badis. Nah, ini mana atau keton badis ya. Jadi di sini keton badis itu akan disimpan di sel hati. Sampai kapan? Sampai glukosa darah pasien itu turun sehingga tidak cukup untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka keton badisnya tadi akan disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan energi. Gitu. Ini ya proses pembentukan badan keton dari asetil-CoA. Jadi di sini asetoasetil-CoA akan dikonvert dulu menjadi 3 hidroksi 3 metil glutaril CoA. Kemudian dia akan dikonvert menjadi asetoasetat atau kita tadi bilang sebagai badan keton atau keton badis gitu. Nah, di sini ini merupakan gambar yang menjelaskan di mana si asam lemak itu dia akan diubah menjadi asetil-CoA dalam kondisi pasiennya itu kelaparan atau fasting, puasa ya. Habis itu, tapi dalam kondisi pasien itu sudah memiliki asupan glukosa, maka asetil-CoA-nya ini akan dikonvert menjadi keton badis. Nah, habis itu misal pasiennya puasa lagi, maka di sini si keton badis akan ditransfer ke daerah-daerah yang membutuhkan energi. Di sini contohnya ya, otot jantung, eh, dinding renal, itu kan merupakan daerah-daerah yang secara konstan akan membutuhkan energi, gitu. Jadi si keton badis idealnya akan dikonvert menjadi asetil-CoA sehingga dia akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan energi. Seperti itu. Idealnya seperti itu. Cuman di sini ternyata eh, ada kondisi pasien yang dia itu akan, maksudnya mekanisme regulasi pembentukan keton badis yang merupakan cadangan energi untuk menyimpan asam lemak atau asetil-CoA itu ternyata malah menghasilkan efek yang berbahaya buat pasien. Dalam kondisi apa? Salah satunya adalah dalam kondisi pasien itu mengalami diabetes ketoasidosis, diabetes ketosis. Nah, jadi kalau pada pasien diabetes di sini ya, yang pertama, glukos kalau pasien diabetes mellitus tuh kan kalian tahu ya, glukosa darah pasiennya tuh tinggi. Artinya sebenarnya pasien itu tidak kekurangan glukosa, tapi glukosanya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuknya kenapa? Bisa karena insulinnya absen. Insulinnya tidak ada, tidak cukup. Atau insulinnya ada, glukosanya ada, tapi reseptor insulinnya tidak sensitif. Akhirnya insulinnya tidak bisa menempel ke reseptornya. Padahal glukosa itu harus diikat oleh insulin dan harus nempel ke reseptor biar bisa masuk ke dalam sel. Kayak gitu. Akhirnya, walaupun glukosa darahnya tinggi, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Akhirnya sel tubuh kita akan mengirimkan sinyal bahwa dia kelaparan. Akhirnya eh, tubuh itu akan melepaskan lemak dari jaringan adiposa. Di sini jaringan adiposa itu akan melepaskan lemak dalam bentuk asam lemak. Nah, habis itu asam lemak itu tadi akan dikonvert menjadi akan dikonvert menjadi asetil-CoA, ya kan? Nah, tapi masalahnya untuk dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs, asetil-CoA itu membutuhkan oksaloasetat. Nah, tapi karena glukosanya itu kurang,
Jadi tidak ada yang mensuplai oksaloasetat ke dalam sel hati. Akhirnya, akhirnya asetil CoA yang sudah terbentuk itu nggak bisa dimasukkan ke dalam siklus Krebs. Tadi seperti yang sudah kita singgung ya, kalau si asetil CoA yang sudah kadung terbentuk tidak bisa masuk ke siklus Krebs, dia akan dianggap sebagai asetil CoA yang berlebihan, sehingga dia akan dikonvert menjadi keton badis. Nah, masalah berikutnya timbul. Ini kalau terjadi secara terus-menerus, maka keton badis yang terbentuk itu akan semakin banyak. Karena tubuh kita itu baru akan menghentikan produksi keton ketika sel tubuh kita itu tidak lagi kelaparan. Jadi harus ada stop command-nya. Sedangkan di sini pasiennya kan dia memang selnya kelaparan karena dia glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Kan kayak gitu tuh. Jadi ibaratnya itu pembentukan keton badisnya itu nggak ada stop command-nya, nggak ada komando untuk menghentikannya. Akhirnya keton badisnya itu numpuk, padahal keton itu sifatnya asam. Akhirnya pasien mengalami asidosis. Asidosis itu adalah kondisi di mana pH darah pasien tuh drop, asam, pH darahnya asam. Pasien asidosis itu pH darahnya bisa 5, bisa 4, 4,5 gitu. Itu akibatnya apa? Akibatnya pasien bisa mengalami koma dan meninggal dunia. Kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya langkah yang sudah disetting, maksudnya langkah apa ya, kayak step-step yang sudah disetting oleh tubuh untuk memastikan bahwa tubuh kita tuh seharusnya sudah nggak kekurangan energi karena bisa disuplai baik dari glukosa maupun lemak. Bahkan bisa disimpan nggak cuma dari lemak, tapi bisa dari keton badis. Ternyata ada kondisi di mana mekanisme tersebut malah backfired atau malah membahayakan tubuh pasien. Salah satunya dalam konteks pasien tersebut mengalami diabetes mellitus yang tidak terkontrol, sehingga dia bisa develop menjadi diabetes ketosis atau ketoasidosis. Kayak tadi yang sudah kita singgung ya di sini, kalau pasien itu mau kalau tubuh kita mau memasukkan asetil CoA ke dalam siklus Krebs, ya otomatis dia harus memiliki oksaloasetat. Tapi masalahnya seperti tadi ya, oksaloasetat itu walaupun dia ada, kan pasti bertanya-tanya kayak gini ya, kan ini siklusnya terus berjalan, kok bisa sih nggak ada oksaloasetatnya? Kan kayak gitu ya. Tapi walaupun dia ada dalam jumlah yang sedikit, dia nggak diprioritaskan untuk memasukkan asetil CoA ke dalam siklus Krebs. Dia akan diprioritaskan untuk mengubah untuk masuk ke dalam siklus glikolisis kayak gitu. Jadi prioritasnya tubuh seperti tadi ya sudah kita singgung, prioritasnya tubuh itu kalau tentang pembentukan energi yang diprioritaskan ya jalurnya glukosa. Akhirnya yang terjadi adalah negligence pada jalur lemak gitu. Akhirnya ya tadi dampaknya karena memang banyak keton badis yang sudah kadung terbentuk, maka pasien bisa mengalami ketoasidosis tadi. Kayak gitu. Sampai jam, kok cepet banget sih? Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Sebelum kita akhiri. Cepet banget. Mungkin ada yang kecepatan gitu, habis itu mau dibahas, nggak apa-apa. Silakan, kalau ada. Aman ya? Tadi di record juga ya? Wait, stop share dulu. Oke, kalau aman bentar. Saya screenshot dulu ya.